Nah, siapakah Dajjal? Dia lahir di Samirah. Ya, semula saya bingung antara Samirah dan Samarra. Antara Samirah dan Samarra. Kalau Samarra ini ada di Irak. Ini ada Samarra yang dekat dengan Baghdad, dia berada di wilayah Irak. Walaupun memang Irak ini termasuk tempat yang Rasul pernah sebutkan akan munculnya tanduk setan. Dan juga termasuk fitnah yang akan datang. Al-fitnah satakhruju min hahuna. Fitnah akan datang dari arah sana. Rasulullah mengurunya ke Irak. Nah, Irak yang dimaksudkan apakah Samarra, sempat saya kaji juga. Namun pada akhirnya saya berpikir ternyata Samirah ini adalah Palestina. Dan ada dikuatkan di dalam beberapa buku. Salah satunya buku ini. Nah, Dajjal ini lahir di Samirah. Dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samirah. Kayak saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Ya. Syekh An-Nawawi lahir Nawawi, Syekh Nawawi ini lahir di Banten, Al-Bantani. Ada Ustadz dari Bogor, Al-Buguri. Ya, seperti itu. Nah, kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samirah. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya. Pertama, dia diberikan umur panjang. Yunzaru umrah, yunzaru umrah ila yamsa. Ila akhir zaman. Ya, dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, ya, kedewasaannya jauh di atas manusia. Rata-rata manusia normal. Ya, kalau kita normal ya insya Allah, berarti dia gak normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Sehingga saking luar biasa sihir yang dia miliki, seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukan. Ini saking hebatnya sihir Dajjal. Jangankan Samiri atau Dajjal, Sai Baba saja. Pernah dengar Sai Baba ya? Seorang manusia supranatural, manusia yang lahir dari desa Nilai Putraparti, India Selatan. Dia pun memiliki 20 ciri-ciri Dajjal. Apa yang bisa dilakukan Dajjal, 20 diantaranya dia bisa. Ya, itu Sai Baba. Dan tahun 95 Sai Baba pernah menginjakan kakinya di Nusa Tenggara Timur. Saat itu Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur dalam kekeringan. Kayak sekarang kering. Ini udah mulai musim kering. Saya sedang menghitung hari. Kalau kering seperti ini terjadi 3 tahun, waspada. Karena sebelum Dajjal muncul akan ada musim kering selama 3 tahun berturut-turut. Apakah ini tahun pertama dari 3 tahun tadi? Wallahu a'lam. Baik. Sai Baba datang ke Nusa Tenggara Timur. Dia menginjakan kakinya 3 kali. Nah, kakinya dihentakkan begitu 3 kali. Lalu dia mengatakan kepada dia, "Lama, khuruj. Hai, air keluar engkau." Maka air pun keluar. Sampai sekarang. Sampai ada toren besar dibangun untuk menampung air yang dikeluarkan oleh dia. Pada dasarnya ini adalah izin Allah. Namun ini istidrat bagi dia. Nah, diberi nama, di tulisan di torennya itu tulisan Sai Baba Water Foundation. Itu tahun 95. Namun sekarang dia sudah mati. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah dia sudah mati. Ya, dan dia sedang dipukuli oleh malaikat Zabaniyah di kuburnya. Oh ya, yang aku Tuhan, hobuk dipukul tuh sama malaikat Zabaniyah. Baik. Nah, jadi Dajjal bisa melakukan, Samiri ini bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh, para bapak. Ya, dia lahir dari termasuk Bani Israel. Ya, Bani Israel ini keturunan Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yehuda. Yehuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Teh, Nabi Yakub istrinya berapa teh? Kok nanyanya sama teteh? Ya. Kang dengerin Kang. Nabi Yakub istrinya berapa teh? Nabi Yakub istrinya 4.
Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan 6 orang. Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Ya. Kalau Rahil istri yang kedua, dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, melahirkan 2 anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya juga sama melahirkan 2 anak. Kahit dari Ya'la melahirkan 2 anak, Dam dan Naftali. Ya. Anak tertua dari Nabi Yakub dari istri pertama bernama Robin. Ya. Apakah Robin Hood? Saya tidak tahu. Yang penting hampir sama namanya Robin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya, kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala. Karena Samiroh saat itu terkenal penyembah berhala. Ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak, incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi, disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu peluangnya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi, tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ovum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor menstruasi. Ya, nah ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah SAW menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal, melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahiran. Dordar gelap, hujan badai, petir. Itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Ya, seolah-olah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu ASI tidak ditetekkan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Ya, saya dapat berita dari beberapa orang pengidap penyakit kanker payudara. Rata-rata penyakit kanker payudara ini terjadi karena ketika menetekkan itu hanya sebelah. Ya, jadi ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, upayakan dua-duanya disusukan. Ya, karena apabila cuma satu saja, yang satu itu yang akan terjadi peluang resiko besar resikonya terkena kanker payudara. Nah, ibunya meninggal gara-gara. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent. Ya, single parent apa single parent? Ya itulah ya, single parent. Dibacanya parenting. Nah kemudian di tahun yang kelima, sejak lahir sampai 5 tahun, kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati, dia bernafas dan cuma berdetak. Disebut hidup, dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati, la yamutu wa la yahya. Nah maka di usia ke-5 tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Ya, saya tidak tahu apakah berhala yang terbesar ini Marduk. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, berhala terbesar itu Marduk yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim saat itu memiliki garis perjalanan sejarah ke Palestina juga. Ada kemungkinan memang namanya Marduk juga, berhala terbesar. Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, BAB dan BAK. Ya, buang air kecil dan buang air besar.
Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Asa bau hangseur itu, bau pesing, hari didinya ngambut tuh. Hah? Tuh, cek bapaknya. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Ucap kurang mah kiainya, ulamanya. Ya, asa bau pesing. Nah, pas dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu yang telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian apa yang terjadi? Para boleh nikmati Allah. Dari data yang saya baca ini, ya, di beberapa kitab tadi, maka kemudian dia hidup dipelihara oleh sang raja. Dan pas di usia dia 5 tahun itu, Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas, ya, maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi. Maka Allah perintahkan mereka Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah itu pun diratakan. Si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkan di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman. Dan pulau ini dinamakan Pulau Socotra. Nah, ini Pulau Socotra. Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Kalau kita lihat Jazirah Arab, ini Jazirah Arab ya, sana ke Saudi Arabia, di perbatasan Saudi Arab dengan Yaman, ya, Yaman, Oman. Ya. Nah ini Pulau Socotra. Ini pulau tempat di mana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun. Ya, dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di Pulau Socotra ini. Nah, Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman. Pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa. UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban yang ke-8. Kan ada 7 keajaiban dunia ya. Yang ke-8-nya tadinya ini. Namun karena dia terkait dengan Samiri Dajjal, maka banyak negara yang menentang. Terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal. Maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan. Nah, sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin berekreasi ke sana. Namun karena posisi yang terpencil, jarang orang mengikuti. Para wisatawan jarang mengunjungi. Padahal sesuatu unik. Termasuk binatang dan penghuninya itu unik-unik. Pohonnya unik-unik. Nanti kita lihat Pak Muslim, ya. Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka. Ya, ada juga yang menyebutkan The Jekyll Island. Pulau Jekyll Island itu bahasa barat, kalau bahasa kitanya Pulau Dajjal. Ya, sama dengan Pulau Sedir, ya, itu juga di Jekyll Island. Nah, Pulau Socotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini, yang ada di pulau lain di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga, yang disebut dengan jasasa. Jasasa, binatang jasasa itu artinya mata-mata. Tajassa yatajassu tajassusan wa jasasatan. Artinya pemata-mata, spy. Binatang ini bertumbuh besar, tahmatun kabirah, tughatti jismaha, ya, asy-sya'r. Hatta la nastati an nafariqa ayna wajhu wa ayna dubr. Tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu, sehingga saking penuhnya bulu kita tidak bisa membedakan mana dubur, mana wajah. Yang menghadap itulah wajah. Bila orang menghadap dengan duburnya kan nggak mungkin ya. Yang menghadap pasti wajah. Baik. Ya. Karena itu pulau ini pernah dilacalonkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Ya. Nah, baik, ini contohnya nih. Saya perlihatkan keajaiban dan keunikan. Ini adalah padang pasir di Pulau Socotra. Ya. Ini padang pasir di Pulau Socotra. Ini burung, salah satu jenis burung yang bisa kita jumpai di Socotra.
Dan ini kepiting unik, kepiting Pulau Socotra. Aneh ya, kepitingnya seperti itu. Kayak Mr. Crab, Mr. Scrab. Ya. Di film apa? SpongeBob. Ini laba-laba langka di Socotra, mirip tarantula. Dan ini pohon darah naga yang ada di Pulau Socotra juga. Pokoknya pohon-pohonnya unik, berapa? Aneh pokoknya. Ya, salah satu jenis pohon Dorstenia Socotra. Dan ini juga pohon yang lain, pohon Dendrosicyos Socotra. Saya sebutkan lagi aja. Nah, hal ini yang membuat Dajjal terinspirasi. Ya, karena dia hanya menjumpai binatang dan tumbuhan langka, flora fauna satwa langka di pulau ini. Ini menjadikan dia terinspirasi untuk menciptakan makhluk. Jangan salah, Dajjal kecerdasan yang mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam riset dan eksperimen. Hatta eksperimen yang mengilhami film Hulk itu Dajjal bisa melakukan. Jangan salah. Bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasan. Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu, ya, dia bisa terbang, kata Rasulullah. Dan kecepatan terbangnya 5 km. Terbaca Prambola 5 km. Ya, ada ya 5 km. Baik, ini kering mungkin ya. Coba. 5 km per sekon. 1 detik 5 km. 5 km dari sini kemana? Sakicep 1 kedip ya, 1 detik sakicep. 1 detik 5 km. Dari sini ke Pasteur lebih. Dari sini ke, bukan ke Pasteur ya, ke alun-alun Cimahi lah. 1 kedip sudah ada di alun-alun Cimahi. 1 kedip sudah ada di Tagog, Padalarang. 1 kedip sudah ada di Ciranjang, Raja Mandala. 1 kedip sudah ada di Ciranjang. Hanya dengan berkedip-kedip dia berkeliling dunia. Ya, kecepatan ini diambil dari hadis Rasulullah. Berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi? Ya, kendaraan yang dia gunakan itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin, kata Rasulullah. Dan awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per sekon. Ya. Dan jarak dari satu telinga ke telinganya, artinya setengah diameter atau diameter kepalanya, keledai yang dia gunakan, Rasul menyebutnya keledai, itu arba'una zira, 40 hasta, 27 meter. Ya, diameternya itu 27 meter. Keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinganya 27 meter? Kalau bukan piring terbang.